Dalam urusan memandikan jenazah, mungkin banyak dari kita yang merasa takut, parno, dan ngeri-ngeri sedap. Padahal, seorang psikolog pernah mengatakan bahwa rasa takut kitalah yang menciptakan kengerian, bukan apa-apa yang kita hadapi. Namun, bagaimanapun juga, kewajiban memandikan harus tetap kita laksanakan. Seperti apa lebih jelasnya? Jangan kemana-mana, karena Anda sedang berada di tutorial praktek ibadah bersama Kotrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, selamat datang di tutorial praktek ibadah bersama Kotrun, persembahan channel Kotrunada Salsabila. Dalam praktek memandikan jenazah, setidaknya pembahasan akan meliputi beberapa hal. 1. Orang yang memandikan. 2. Tentang tempat memandikan. Yang ketiga, etika memandikan. Dan yang keempat adalah tata cara memandikan. Pertama, untuk masalah orang yang memandikan. Bagi orang yang hendak memandikan jenazah, diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Harus sejenis atau semahram, atau kalau tidak seperti itu, hendaknya orang yang memandikan harus memiliki hubungan suami istri. Namun, bila tidak ditemukan orang dengan kriteria seperti tadi, maka boleh dilakukan oleh lawan jenis dengan syarat selalu memejamkan mata, kecuali ketika terpaksa serta tetap memakai alas kain, atau kalau memang tidak memungkinkan lagi, cukup dengan ditayamumi saja mayitnya. Yang kedua, orang yang memandikan harus mempunyai keahlian dan sifat amanah. Sifat amanah di sini maksudnya, seandainya dia itu melihat kebaikan pada jasad si mayit, nah maka akan disampaikan. Nah tetapi ketika ia melihat keburukan, maka akan dirahasiakannya. Kemudian yang kedua, mengenai tempat untuk memandikan jenazah. Tempat untuk memandikan jenazah adalah harus berupa tempat yang sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk selain yang berkepentingan saja. Selanjutnya, tempat untuk memandikan setidaknya diberi wewangian dari awal hingga akhir proses memandikan. Yang ketiga, mengenai etika untuk memandikan. Haram melihat auratnya mayit sembarangan, kecuali untuk tujuan kesempurnaan memandikan si mayit. Selanjutnya, wajib memakai alas tangan jika menyentuh auratnya mayit, dan sunnah memakai alas ketika menyentuh selain auratnya mayit. Mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menutup auratnya saja. Selanjutnya, disunahkan selalu menutup wajah mayit selama proses pemandian. Kemudian, disunahkan memakai air dingin, kecuali ketika cuaca sangat dingin, maka malah disunahkan memakai air hangat. Yang keempat, mengenai tata cara memandikan. Berikut adalah batas minimal dalam memandikan jenazah. Pertama, adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit. Yang kedua, dengan mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit, termasuk bagian dalam kemaluan wanita yang sudah tidak perawan yang tampak ketika ia jongkok, dan juga membasuh bagian dalam kelamin lelaki yang belum dikhitan. Yang perlu diperhatikan, jika terdapat najis yang membandel atau sulit dihilangkan, atau memang tidak memungkinkan memandikan jenazah karena tidak ada air, atau ada air tapi dapat memberikan efek buruk yang ada pada tubuh jenazah, maka jenazahnya cukup ditayamumi saja. Kemudian, minimal kesempurnaan memandikan. 1. Dengan cara mendudukkan mayit dengan posisi agak condong ke belakang, agak tidur.
Yang kedua, perut mayit diurut dengan tangan secara perlahan dan berulang-ulang supaya kotorannya keluar. Yang ketiga, mayit diletakkan kembali ke posisi terlentang lalu dimiringkan ke arah kiri. Kemudian, membersihkan kubul dan dubur mayit dengan menggunakan tangan kiri yang beralaskan kain. Selanjutnya, membersihkan gigi mayit serta lubang hidungnya. Kemudian, mewudukan mayit persis seperti halnya wudunya orang yang hidup. Untuk niatnya, yakni nawaitul wudu'a al-masnuna lihadzal mayyit untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, nawaitul wudu'a al-masnuna lihadzihil mayyitah. Dan jangan lupa ditambah di akhir lillahi ta'ala. Yang ketujuh, mengguyurkan air sabun ke seluruh bagian kanan jasad mayit, kemudian dilanjutkan dengan bagian kirinya. Selanjutnya, mengguyurkan air murni sebagaimana guyuran air sabun sebelumnya. Selanjutnya, mengguyur seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampuri sedikit saja kapur barus. Dan selanjutnya yang terakhir, ke-10. Pada basuhan terakhir disunahkan untuk melafalkan niat yang berbunyi nawaitul husla an hadzal mayyiti untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, nawaitul husla an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Mungkin sekian tutorial praktek ibadah bersama Khotrun pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Khotrun Nada Salsabila dengan like, subscribe, and comment. Juga jangan lupa follow akun-akun media sosial aku yaitu Khotrun Nada Salsabila yang ada di description box ini. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.